Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bayu. Saya Akbar. Kita akan membuat video tutorial tentang apa, Mas? Manajemen user Sama dan manajemen manajemen file file dari pada Windows Windows XP. Oke, langsung saja. Langsung saja. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, manajemen user pada Windows XP. Dalam Windows dikenal ada dua jenis user. User yang pertama yaitu administrator dan yang kedua adalah user atau guest. Nah, jika kita masuk sebagai administrator, maka kita bisa leluasa mengutak-atik komputer kita. Jika kita masuk sebagai user, kita cuma bisa melihat isi data di komputer kita dan tidak bisa menginstal apa-apa. Nah, sekarang yang saya akan berikan caranya agar kita bisa membuatnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, klik menu start, lalu klik kanan pada my computer, pilih manage. Setelah masuk ke komputer manajemen, kita buka local user and group, kemudian masuk ke users. Kemudian kita akan membuat user baru. Caranya klik kanan, kemudian pilih new user, dan muncul tampilan lagi seperti ini. Nah, disitu tulis nama sesuai keinginan. Misalnya saya akan menulis nama belakang saya, dan mengisi password. Jangan lupa confirm password untuk mengkonfirmasi password yang telah dibuat. Kemudian tekan tombol create untuk mulai membuat. Sekarang kita akan men-setting bagaimana user kita dibuat bisa masuk menjadi anggota administrator. Klik dua kali pada user yang telah dibuat tadi, kemudian akan muncul Windows baru. Pada Windows baru ini kita pilih tab member of, lalu akan muncul sebagai anggota user. Nah, sekarang pilih dan klik add untuk menambahkan, lalu klik menu advance, kemudian tekan tombol find now. Setelah menekan tombol find now, kita akan muncul pilihan user di bawah menu find now. Di dalam menu itu terdapat banyak user yang ada pada komputer Anda. Jika ingin membuat user sebagai administrator, maka pilih administrator. Seperti ini. Ini adalah contoh pilihan-pilihan untuk dapat mengakses komputer ini. Administrator sendiri adalah yang mempunyai hak penuh atas segala yang ada pada Windows kita. Jika pilih user, maka akan dibatasi hak kita, seperti kita hanya dapat melihat dan tidak bisa mengutak-atik data kita. Nah, di sini saya memberi usernya pada administrator, lalu tekan OK. Kemudian OK lagi, kemudian OK atau apply. Nah, sekarang kita sudah membuat user baru dengan hak administrator. Whatever the race, the pussy still pink to me. I'm not a rapper, I'm an MC. My job is to move the crowd, as you can see. You identify with nations. My home is the earth, so I'm good anywhere on anybody's turf, huh? Plug up the loop.
Dan selanjutnya kita akan mengatur hak akses. Untuk mengatur hak akses file atau folder yang di-share terhadap user atau grup tertentu, untuk melakukan hal ini harus terlebih dahulu mengubah standar konfigurasinya. Caranya, masuk ke dalam Windows Control Panel. Pertama close dulu, masuk ke Windows Control Panel, lalu klik folder option. Folder option itu masuk ke dalam menu tool. Ini adalah folder option. Selanjutnya pilih tab view, lalu cari option use simple file sharing pada menu advanced setting ini. Hilangkan tanda centang yang terdapat dalam box option use simple file sharing. Selanjutnya dapat menutup langkah ini dengan mengeklik tombol OK atau apply. Pertama hilangkan dulu use simple file sharingnya, kemudian tekan tombol OK, kemudian close control panel. Selanjutnya untuk menetapkan hak akses file atau folder yang di-share, dapat mengaturnya dengan cara berikut. Jelajahi file atau folder yang telah di-share melalui Windows Explorer. Kita sekarang masuk ke Windows Explorer. Caranya klik kanan, pilih Explore, atau dapat menekan tombol pada keyboard logo Windows, kemudian tekan tombol E. Jelajahi file atau folder yang telah di-share melalui Windows Explorer. Sekarang kita akan mengubah akses folder. Pertama, kita akan membuat folder baru. Beri saja nama folder ini dengan nama dokumen. Klik kanan pada folder ini, lalu pilih Properties. Di sini akan muncul beberapa tab, yaitu General, Sharing, Security, dan Customize. Selanjutnya kita pilih tab Security. Nah, di sini adalah kita dapat menentukan hak akses terhadap file atau folder yang telah di-share. Yang perlu diperhatikan, langkah ini hanya dapat dilakukan pada harddisk yang diformat menggunakan sistem NTFS, dan Anda harus memiliki pemilik utama file atau folder yang di-share. Ya, misalnya kita memberi hak akses pada administrator. Sini untuk allow adalah memberi hak akses pada administrator atau siapa saja itu yang akan diberi hak akses, dan deny adalah untuk menolaknya. Oke, sekian tutorial untuk manajemen user yang dapat saya sampaikan. If he don't, he'll spend years trying to find me again, and he won't. His pride and his mind are a beast to be tamed. A leash and a chain, need be obtained. Remain optimistic, depicted a picture. Sekarang yang kedua adalah manajemen file. Manajemen file sangat penting untuk mencegah hilang atau rusaknya data penting, baik diakibatkan oleh virus ataupun kerusakan hardware dan yang memaksa kita untuk reparasi Windows. Jadi, manajemen file itu sangatlah penting dalam sebuah komputer. Hampir bisa dipastikan setiap program yang berjalan adalah hasil kerja keras sebuah file. Manajemen file adalah pengerjaan pengaturan file, misalnya menyalin, memindah, menghapus, hingga memformat media penyimpanan file. Dengan adanya manajemen yang baik, maka sistem kerja akan lebih rapi. Selain itu, akan lebih efisien dalam pencarian data sehingga dapat menghemat waktu. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan melakukan manajemen file, mengaktifkan Windows Explorer.
Kenapa mengaktifkan Windows Explorer? Karena semua file-file ada di dalam Windows Explorer. Caranya, klik Start, klik kanan pada Start, pilih Explore. Bisa juga menggunakan tombol di keyboard logo Windows dengan tombol E. Bisa juga dengan klik Start, Alt Program, akses. Klik Start, klik Start, Alt Program, kemudian pilih aksesoris dan pilih Windows Explorer. Itu adalah yang pertama, membuka Windows Explorer. Yang kedua adalah membuat folder. Folder adalah tempat atau ruang menyimpan file-file yang dipergunakan. Dalam sebuah PC ada perangkat yang dinamakan hard disk. Media ini berwujud piringan keras yang berfungsi untuk menyimpan semua data yang dibutuhkan oleh komputer. Jadi untuk membuat satu folder di My Document, begini caranya. Kita masuk ke Explore, masuk ke My Document. Caranya untuk membuat file, kita bisa dengan klik kanan, masuk ke New, kemudian klik folder, beri nama folder sesuai kebutuhan. Misalnya di sini saya memberi nama folder film. Dan bisa juga menggunakan tool-tool yang ada di sini. Sini menu file, kemudian folder. Itu sama saja dengan membuat folder baru. Seperti itu adalah membuat folder. Sekarang adalah cara mengubah nama folder. Nama folder tidak selamanya new folder. Kalian dapat mengganti sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang perlu kalian butuhkan adalah klik folder tersebut, klik kanan folder tersebut, kemudian pilih rename. Ubah nama sesuai keinginan. Kemudian enter untuk selesai. Berikutnya adalah cara menghapus folder. Untuk menghapus folder, klik kanan pada folder tersebut, kemudian delete. Nah, jika memakai cara ini, folder akan ditampung dalam recycle bin, sehingga kita dapat mengembalikan folder tersebut dengan cara membuka recycle bin. Kita cari recycle bin. Terus di sini sepertinya ada langsung. Ini recycle bin. Ini adalah folder yang kita hapus tadi. Kemudian untuk mengembalikan klik kanan, kemudian ketik restore. Secara otomatis dia akan kembali ke penyimpanan sebelumnya. Kemudian dengan menghapus, cara berikut adalah menghapus secara permanen, yaitu dengan cara menekan tombol shift kemudian tombol del secara bersamaan, kemudian tekan tombol yes untuk menghapus. Dengan cara ini folder tidak akan ditampung dalam recycle bin, jadi folder tersebut dihapus secara permanen dari komputer kita. Kemudian berikutnya, memasukkan file ke dalam folder. Ada dua cara memasukkan file ke dalam folder. Satu, menggunakan menu cut atau paste. Cut paste. Caranya, pertama kita akan membuat file dengan cara klik kanan, new. Kita akan menggunakan file text. Klik teks dokumen, isi nama. Kemudian enter.
Di sini cara memindahkan file ada dua, dengan cara klik kanan, pilih menu cut untuk memindahkan, lalu klik folder, klik kanan, kemudian paste. Secara otomatis file tersebut akan berpindah ke dalam folder. Kita cek dulu. Ini adalah file yang telah dipindah. Cut digunakan untuk memindah file. Akan tetapi jika menggunakan copy, file tersebut masih ada pada tempat sebelumnya. Kita coba. Di sini sudah terpindah dan kemudian dicek di dalam, itu masih ada. Itu adalah copy paste. Yang tadi sebelumnya adalah cut paste. Sekarang menyimpan file. Menyimpan file untuk mengantisipasi kehilangan data, baiknya data diduplikat atau dibuat salinan. Agar menghemat memori hard disk, sebaiknya duplikasi data simpan pada media penyimpanan lain seperti flash disk, disket atau lainnya. Caranya berikut. Di sini kita akan menyimpan file teks dokumen ke direktori direktori E. Kita copy, bisa juga menggunakan Ctrl dan tombol C pada keyboard. Itu adalah tombol untuk mengcopy, kemudian paste di direktori E, atau bisa juga menggunakan Ctrl V untuk melakukan perintah paste. Demikian adalah manajemen file yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. In a cinema feet, up in the paper, see my face like I was missing for weeks. You talking shit, you probably losing your teeth, cause I throw jabs like money may. Fuck up your eyes like a sunny day. Funny you run away when the heat is on. Ya itu tadi ya video tutorial kita tentang apa manajemen file sama manajemen user pada Windows XP. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan ya sudah. Bisa saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So man, listen. Prepare for the trap kill. Keep you locked in, strong.